At-tariq mardatillah, tarik jalan. Hidup ini banyak jalan. Ada jalan pemabuk, sakau, mati. Ada jalan pezina, mohon maaf. Ada jalan pelaku dosa. Tapi jalan yang mau dicari ini adalah satu jalan mardatillah, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tabiat orang kita, kalau sudah ada satu bahasa, dipakainya bahasa itu sampai lupa makna aslinya. Ikhlas, tawakal, qanaah, termasuk ridha. Sehingga ridha ini sudah jadi nama orang, jadi nama masjid. Maka ketika saya berdoa, marilah kita minta kepada ridha Allah. Semua mengaminkan. Ada satu ibu-ibu diam aja, dia tak mengaminkan. Kenapa ibu tak menyebutkan amin? Saya sudah dapat. Rupanya nama lakinya Pak Ridho. Jadi sudah jadi nama orang, sudah jadi nama masjid, sudah jadi nama yayasan, sudah jadi nama ormas, ridho. Lupa orang makna aslinya menurut bahasa Melayu. Ridho artinya itu tak ridho nampak. Ridho artinya senang hati. Itu arti ridho. Ridho senang hati. Orang kalau sudah senang hatinya, semua dia kasih. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Orang kalau sudah senang hatinya, apapun dia kasih. Oleh sebab itu yang kita minta kepada Allah itu tidak surga. Karena kalau minta surga belum tentu dapat ridha. Tapi kalau sudah dapat ridha, pasti dapat surga. Makanya yang diajarkan doa kepada kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ridha dulu baru minta surga. Karena kalau sudah dapat ridha Allah, pasti dapat surga. Tapi orang yang masuk surga itu belum tentu dapat ridha Allah. Makanya ketika mereka masuk ke dalam surga, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka digiring, dibawa menuju surga. Ketika sampai mereka di pintu surga, apa kata malaikat? Salamun alaikum tibtum. Salamun alaikum, selamat untuk kamu. Tibtum, kamu sudah buat baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga kekal selamanya. Masuklah mereka ke dalam surga, dapatlah mereka yang dijanjikan Allah, jannatin tajri min tahtihal anhar. Semua kenikmatan sudah dapat. Lalu apa kata Allah Ta'ala kepada penghuni surga? Madza turidun, kalian mau apa lagi penghuni surga? Kata penghuni surga, ada yang belum kami dapat ya Allah. Apa yang belum dapat itu? Ridhaka, ridhamu belum kami dapat. Apa kata Allah Ta'ala? Kamu akan dapat ridhaku sesuai ridhamu terhadap aku. Jadi orang yang dapat ridha Allah itu sesuai dengan ridha dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap pagi kita katakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku tahu Allah itu ridha dengan aku atau tidak. Begitu kata seorang wali Allah dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, ditulis oleh Imam Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi. Aku tahu Allah itu ridha kepada aku atau tidak. Dari mana kau tahu Allah itu ridha? Sesuai dengan ridhaku menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tahu Allah itu ridha kepada kita atau tidak sesuai dengan ridhonya kita menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah cerita tentang ridha ini pasti orang
Udah tertebak tuh Pak Ustadz, pasti isinya ridho menerima takdir, ridho sakit, ridho kecurian barang hilang, ridho. Seringkali orang di Indonesia menyebut ridho ini ikhlas. Ya udahlah, ikhlaskan aja. Tak tepat. Yang tepat itu ridho. Adapun ikhlas itu adalah ikhlas beramal karena Allah, ikhlas sholat karena Allah, ikhlas haji karena Allah, itu baru ikhlas. Adapun menerima ketetapan Allah bukan ikhlas, tapi ridho, lapang hati menerima apapun yang ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang ridho menerima itu. Meninggallah anak laki-laki Nabi SAW dari perempuan bernama Maria Al-Qibtiyah, umurnya 18 bulan. Menetes air mata Nabi. Menengok air mata Nabi menetes, apa kata sahabat? Ama tardha ya Rasulullah, berarti kau tak ridho anakmu mati ya Rasulullah? Kata Nabi, aku ridho. Kalau ridho kenapa menangis? Tetesan air mata kasih sayang. Memang yang dilarang itu cuma dua. Yang dilarang itu mulut jangan sumpah serapah, tangan jangan memukul-mukul pipi. Man darabal khudud laisa minna. Siapa yang memukul-mukul pipi bukan golongan kami. Orang Arab kalau keluarganya meninggal dipukul-pukulnya pipi sampai merah. Pipi dia bukan pipi orang. Pukul-pukul pipi. Man darabal khudud wa syaqqal juyub. Siapa yang memukul-mukul pipi, merobek-robek kantong, bukan umat Muhammad SAW. Maka dalam Islam dilarang memukul pipi, merobek kantong, menarik rambut, memukul dinding, menghancurkan jendela, memukul kaca, tak boleh. Kemudian sumpah serapah, namanya niyahah, meratap. Oh bang, kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa lakiku yang mati, kenapa bukan laki dia? Nah, itu tak boleh. Meratap tak boleh. Tapi meneteskan air mata. Ketika ada perempuan-perempuan menangis, apa kata Nabi? Da'uhunna. Marah Umar bin Khattab. Hei perempuan, diam kalian, jangan menangis. Kata Nabi SAW, da'uhunna. Biarkan mereka, hai Abu Bakar, hai Umar. Karena memang air mata tak bisa ditahan. Yang dilarang itu adalah meratap, niyahah. Siapa yang meratap bukan golongan Nabi SAW. Ridha selalu dikonotasikan ridha menerima takdir, mati, sakit, terbakar, hilang. Tapi ada ridha yang lebih tinggi. Apa dia? Ridha membagi hidup ini untuk Allah lebih banyak daripada untuk diri sendiri. Nah, inilah yang jarang dikaji orang. Selalunya marilah kita ridha menerima takdir Allah. Man lam yardha biqada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, walam yasbir bibala'i, tidak sabar menerima bala yang kutimpakan, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Tak sabar kau menerima ujianku, cari Tuhan selain aku. Mana ada Tuhan selain dia? La ilaha illallah. Tapi ada ridho yang lebih tinggi, yaitu membagikan apa yang ada pada kita ini lebih banyak untuk Allah daripada untuk kita. Itulah puncak ridho. Akal ini kalau 100 isi akal ini, yang dipakainya untuk dia cuma 10, yang 90 dipakainya untuk Quran. Itulah puncak ridho. Nah, itulah para al-hafiz tadi. Kepala mereka ini 100, 90 yang dipakainya untuk 10 yang dipakainya untuk dia, yang 90 dipakainya untuk Al-Quran. Kebalikan dengan kita yang tak al-hafiz nih, 90 untuk yang lain. Twitter, Facebook, WhatsApp,
shopping, diving, macam-macam. Yang untuk Quran 10, berarti kita tak termasuk ridho. Andai kita tak termasuk orang yang ridho, mudah-mudahan anak cucu kita termasuk ridho. Orang hafal Quran itu apa? Tak ridho kepalanya. Satu hari dia mesti ulangi hafalan paling sedikit 2 juz. Karena kalau tak diulang lupa. Jadi kalau satu hari 2 juz, 1 bulan dia khatam 2 kali, 1 tahun dia khatam 24 kali khatam. Ridhonya lebih dia pakai untuk Allah SWT. Kepalaku, mataku, telingaku kupakai untuk itu. Ada yang lebih kuat lagi daripada itu, ridho masalah harta. Harta ini banyak, tapi ridho dipakai untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang susah. Kebanyakan orang ini kena penyakit namanya bakhil, bin pelit, bin medit, bin kedekut, bin banyak nasabnya yang hafal. Oleh sebab itu ini belum termasuk dalam ridho. Nah, ada keridho. Ridho itu letaknya di mana? Ridho itu letaknya di hati. Kalau sudah ridho di hati, maka tangan memberi. Kalau sudah ridho di hati, maka mulut tak mengungkit-ungkit. Kalau sudah ridha di hati, maka mata tak tajam memandang. Kalau masih belum ada ridha di hati, maka tangan pun memegang. Dipegang surat tanah itu sampai lapuk. Nantilah Pak Ustadz bersedekah setelah agak tua sikit. Yakburu bunu Adam. Manusia ini kalau makin tua, yang lain melemah. Kaki melemah, mata melemah, telinga melemah, tenaga melemah, tapi ada yang 2 tetap kuat. Apa dia? Hubbul mal, makin cinta harta, wa karahiyatul maut, takut mati. Jangan sangka, ini banyak orang nyangka nantilah sedekah Pak Ustadz, kalau sudah nikah ini nabung dulu. Udah nikah mikirkan anak. Nantilah Pak Ustadz kalau anak udah kuliah mikirkan kerja. Nantilah kalau anak sudah kerja Pak Ustadz, udah kerja mikirkan nyogok masuk PNS. Nantilah Pak Ustadz kalau anak ini sudah nikah, makin susah mikirkan cucu menantu. Nantilah Pak Ustadz sudah pensiun. Iya kalau malaikat maut datang sudah pensiun. Jadi sedekah ini dididik dari mulai kecil. Anak-anak sekolah mulai menyisihkan uang jajannya 1/3 untuk sedekah. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Begitu kata orang Melayu, membiasakan diri. Maka muncullah ungkapan Allah bisa karena terbiasa. Oleh sebab itu ridho yang paling tinggi adalah mampu berbagi, yang paling kuat cinta kepada harta. Makanya dalam Islam itu diajarkan jihad. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Didulukan harta baru nyawa. Padahal orang mengatakan lebih sayang nyawa daripada harta Pak Ustaz. Tidak. Kata Allah dalam Quran, bi amwalikum, harta kamu, wa anfusikum, baru nyawa. Saya tak percaya Pak Ustaz, saya lebih sayang nyawa daripada harta. Buktinya waktu rumah kebakaran, na'udzubillah, pemadam kebakaran datang dari luar membawa damkar, bawa mobil. Apa kata dia kepada orang yang ada di rumah? Keluar Pak, keluar Bu, ini api besar. Sibuk di dalam mencari buku tabungan, surat tanah, akte notaris. Itu menunjukkan orang lebih sayang harta apa nyawa? Harta. Makanya betul kata Allah Ta'ala. Makanya setiap selesai baca Quran itu kita katakan Shadaqallahul Azim. Shadaqallahul Azim. Oleh sebab itu hari ini
kita datang kemari ini sedang melihat bukti nyata bahwa ini bukan di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Aisyah, Hafsah, Ummu Kulthum, tapi di zaman edan modern ini masih ada lagi hamba Allah yang meridhokan, ridho asal katanya, cuman karena susah menyebut bo menjadi rela. Meridhokan, merelakan. Banyak kita ini merubah-rubah huruf Arab itu. Mohon maaf zahir, karena susah menyebut mohon maaf lahir, karena lahir lawan daripada zahir, batin. Zahiran wa batinan. Zahir nih, batin nih. Batin tak nampak, zahir nampak. Kecuali ada orang yang bisa menutup tangannya ke belakang. Zahir nampak, kemanapun kita menutupnya tetap nampak. Batin tertutup tak nampak. Mohon maaf zahir dan batin. Ridha, marilah kita meridhakan, marilah kita merelakan. Merelakan harta, merelakan nyawa, merelakan takdir Allah pada diri kita. At-tariq mardatillah, jalan menuju ridho Allah. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang ridho, sehingga dengan ridho itu Allah pula ridho kepada kita. Kalau sudah Allah ridho kepada kita, maka apapun yang kita minta akan Dia kasih. Siapalah orang yang paling diridhai Allah? Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Karena engkau ridha ya Muhammad, apapun yang kau mau dikasih Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW itu uniknya, lebih dulu pula Allah mengasihi dia, baru ridhonya disebut di ujung. Mestinya bunyi kalimat itu, karena kau ridha maka aku kasih kau apa yang kau mau. Tapi apa kata Allah? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau dikasih Allah subhanahu wa ta'ala. Andai Nabi Muhammad minta bukit Uhud itu berubah jadi emas, berubah, tapi dia tak mau. Kenapa dia tak mau? Karena dia mau umatnya ini berpikir rasional. Kakinya berdarah, giginya patah, pelipisnya pecah. Mana Muhammad itu katanya hebat. Nabi itu mau kita berpikir sebagai manusia biasa. Kalaulah Nabi itu kakinya tak berdarah, giginya tak patah, pelipisnya tak pecah, orang akan ngomong, iyalah dia Nabi. Nabi itu mau kita ini berpikir aku sama dengan engkau. Innama ana basyarum mislukum. Aku sama manusia macam kamu. Yuha ilayya. Bedanya aku dapat wahyu, kalian tidak. Kalau kalian mengaku dapat wahyu, ditangkap sama polisi. Contohnya mana? Lia Aiden sama Ahmad Musadek. Mengaku dapat wahyu, langsung kena tangkap. Yang satu mengaku jadi nabi, yang satu mengaku jadi Jibril. Polisi cerdas, tangkap dua-duanya, dikonfrontir. Kamu Jibril, iya. Ada ngirim wahyu ke Nabi? Enggak. Kamu Nabi, iya. Ada dapat wahyu dari Jibril? Enggak. Kalau gitu dua-duanya bohong. Nabi sama Jibril bohong. Tangkap, masuk, gol. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana kita mendidik anak-anak kita ini jadi kaya, silakan. Jadi cerdas, silakan. Tapi ridha dia pakai akalnya itu untuk Allah, dihafalnya Quran. Ridha dia menggunakan harta yang dia cari pagi, petang, siang, malam, habis tetes darah, peluk, keringat, air mata, tapi setelah dapat tak dipakainya untuk dia, tapi diridhokannya, direlakannya untuk agama Allah. Itulah makhluk yang luar biasa. Ini makhluk-makhluk yang seperti ini, saya setiap daerah
Pergi saya ke Aceh ada, pergi saya ke Kepri, Kepulauan Riau ada, sampai saya di Sorong, Papua ada, cuman tak banyak. Ini makhluk macam ini perlu dibudidayakan. Udah hampir-hampir punah macam dinosaurus. Mudah-mudahan anak cucu kita masuk golongan yang macam ini, insyaallah. Banyak yang kaya, tapi untuk dia aja, untuk anak cucunya aja. Banyak yang cerdas, tapi tak ada sedikit pun cerdas dalam bidang kedokteran, cerdas dalam bidang fisika, tapi tak dipakainya untuk Quran. Makanya ketika B.J. Habibie, makhluk tercerdas di Indonesia yang di Jerman itu, apa kata dia? Kalaulah boleh diulang, akan kupakai kecerdasanku ini untuk ilmu agama, kata dia. Itu penyesalan dia. Tapi di akhir hayatnya dia, alhamdulillah, apa kata dia? Otak Jerman, hati Makkah, untuk menutupi masa lalu. Kita mau anak cucu kita kecerdasannya dipakainya untuk Quran, kecerdasannya juga dipakai. Jangan takut anaknya hafal Quran tidak mengerti fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris. Saya sudah nanya itu Bapak Ibu guru. Ibu guru, ya. Ibu ngajar di SMP SMA, betul Pak Ustaz. Mata pelajaran apa? Umum, fisika, biologi, kimia, matematika. Apa pendapat ibu tentang anak-anak yang hafal Quran? Saya mau dengar kesan dia. Kalau ustadz yang ngomong, ustazah yang bicara, iyalah ustadz itu kan membela-bela Quran karena dia ngajar Quran. Ini guru fisika, guru kimia, guru biologi, guru matematika. Apa pendapat kalian tentang anak yang hafal Quran? Pengalaman saya Pak Ustadz, ngajar mereka nih, mereka lebih cepat nangkap. Itu pengakuan guru fisika, matematika, bahasa Inggris, kimia, fisika, mata pelajaran umum. Kenapa mereka lebih cepat menangkap? Tangkap tak nangkap itu kan otak. Otak itu ciptaan Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Selesai. Ada kalam Allah di dalam, ada firman Allah di dalam, maka dimudahkan Allah. Yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami mudahkan dia, kata Allah. Allah memudahkan dia. Setengah mati kita minta mudah, tak mudah. Tapi kalau Allah memudahkan, ya muyassir kull asir, engkau memudahkan segala yang sulit. Allahumma la sahla, tak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, kecuali engkau menjadikan yang mudah. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Jadi jangan takut anaknya ngapal Quran. Nanti kalau anak saya ngapal Quran, gimana dia belajar bahasa Inggris? Nanti kalau anak saya hafal Quran, gimana dia mau belajar fisika? Kalau anak saya hafal Quran, gimana nilai kimianya? Apa kata rektor UII, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta? Yang paling banyak di fakultas kedokteran itu yang dapat beasiswa adalah penghafal Quran. Kenapa? Karena anak penghafal Quran dapat bonus beasiswa full. Full artinya kuliahnya gratis, dapat beasiswa uang saku, dapat penginapan. Itu rektornya sendiri yang bicara langsung ke saya. Waktu saya tak bisa ceramah di UGM, diterima oleh UII. Sebetulnya itu yang mau disampaikan. Artinya apa? Artinya jangan pernah takut. Ini banyak orang yang berpikiran sempit. Nanti kalau anak saya hafal Quran, gimana Pak Ustadz makannya? La ilaha illallah. Makanlah pula dipikirkan. Sengaja diciptakan Allah otaknya di atas, lambung di bawah. Ini orang kalau di ronsen yang nanya makan tadi, mungkin lambungnya itu di otak. Mungkin otak udang. Orang macam ini mesti sering-sering ke Palembang dikasih makan otak-otak. Makanlah pula dipikirkannya. Allah subhanahu wa ta'ala, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena takut tak makan. Nahnu narzuqukum wa nahnu narzuq.
kami yang memberi rezeki kamu mereka. Anak-anakmu itu kami memberi makannya. Jangankan mereka, kamu pun, kau pun kami yang beri makan. Bisnismen yang bertuhan, yang bertauhid, paham dia itu. Berapa kali dia bisnis setengah mati, usaha, tak dapat. Tapi ketika dia santai saja, berdoanya lebih serius, dapat. Kalau memang sudah rezeki musang, tak akan mungkin ditangkap harimau. Begitu kata orang Melayu. Kalau rezeki musang itu diambil harimau, sudah lama musang itu punah. Tapi sampai saat ini musang tetap hidup. Bahkan banyak pula lagi musang berbulu ayam. Rezeki musang tak akan mungkin dilarikan harimau. Oleh sebab itu makanya masalah rezeki ini yang paling ditanamkan ke anak-anak kita. Takut belajar agama, meninggalkan agama. Takut dapat menantu orang sekolah agama. Kalau datang SE cepat, kalau datang SH cepat kurang cepat. Pas datang SAG ragu. Padahal SAG itulah yang membimbing talqin la ilaha illallah. Padahal yang itulah yang membacakan tengah malam Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tapi kadang orang ini akalnya memang susah untuk meyakinkan lalat bahwa bunga itu harum semerbak. Bukan hadis, dapat saya di grup WhatsApp. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, susah kita mau meyakinkan lalat bahwa bunga itu harum semerbak. Tetap tai ayam itu juga ada yang dihirupnya. Tapi kewajiban Ustadz memang tetap menyampaikan. Tak muak Ustadz menyampaikan ini. Selama kau masih didengar orang, Abdul Somad, sampaikanlah. Sampai masanya nanti kau mau bercakap, orang tak mau dengar. Kapan itu? Udah mati. Kita udah mati itu tetap juga bisa bercakap. Cuman kita bercakap orang lari. Dia tak manggil Ustadz Somad, hantu Somad kata dia. Oleh sebab itu selama masih bisa bercakap, selama masih mau orang mendengar, bicaralah. Innaka la tusmi'us summa. Tapi ada masanya kau tak bisa membuat orang mati itu bisa mendengar. Siapa yang dimaksud orang mati tak bisa mendengar? Kalau tak bisa orang mati itu mendengar, untuk apa kita ucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar, Assalamualaikum ya ahlal kubur? Maksudnya orang yang mati hatinya, maka telinganya tak bisa mendengar. Pertama kali mati itu hati. Khatamallahu ala qulubihim. Setelah hati mati, menular ke telinga. Wa ala sam'ihim. Setelah itu menular ke mata. Wa ala absarihim ghishawah. Hati tertutup, telinga tersumbat, mata terkunci. Summum bukmun amyun fahum la ya'qilun. Pekak, buta, tuli, bisu, tak lagi dapat berpikir. Tapi Allah masih sayang. Allah sayang, tak bisa kita bedakan mana orang berpikir mana tidak. Sama semua, rambut sama hitam, isi kepala macam-macam. Andailah Allah itu tak sayang, tertulis di sini no responding, not responding, tak berpikir gitu. Tapi Allah masih sayang, ditutupinya. Kita ini mulia bukan karena kita hebat, kita ini mulia karena ditutupi Allah Ta'ala aib-aib kekurangan kita. Abdul Somad mulia karena ditutupi dengan sorban, ditutupi dengan baju hijau. Kenapa mesti hijau? Karpet hijau, baju hijau, background kaligrafi hijau, kubah hijau. Karena dalam Quran disebut pakaian penghuni surga itu sundusin khudrin wa istabrak, kain sutra berwarna hijau. Ini geladinya aja ini. Geladi kotor ini ke warna hijau. Nggak percaya saya Pak Ustadz. Nabi SAW memilih warna hijau.
Makanya sorban Nabi itu ada warna hitam waktu mau perang, ada warna putih, ada warna hijau. Ada riwayat burdatun khadra, burdah jubah yang dipakai para habaib, biasanya 2 lapis, di dalam putih, di luar ada yang kuning, ada yang merah, ada yang khadra hijau, jubah warna hijau macam saya ini lah, dalam putih, di luar nih hijau. Tapi kalau kita lihat pula dokter-dokter waktu operasi jubahnya warna hijau. Itu bukan kebetulan, karena dokter ketika mengoperasi matanya menengok darah merah berjam-jam, menengok darah. Rupanya mata ini kalau terlalu lama menengok warna merah itu bisa tidak fokus, bisa salah gunting. Mau menggunting urat, tergunting yang lain, hilang barang tuh. Maka mata tak fokus karena berjam-jam menengok warna merah. Untuk mengalihkan supaya mata tajam lagi, itulah maka dibuat baju itu warna. Betul lah kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, kalau mau mata itu awet, sering-sering menengok warna hijau. Mau awet mata bapak ibu, tengoklah saya ini lama-lama. Pahamlah kita kenapa kubah Masjid Nabawi itu warna hijau. Tahulah kita kenapa karpet Taman Raudhah warna hijau. Kenapa? Karena ternyata secara medis pun mata memang disuruh. Kata Imam Al-Ghazali, kalau mata mau awet, seringlah menengok warna hijau. Maka kita tengok kadang ada orang yang fanatik dengan hijau, semuanya hijau, sampai batu cincin hijau, lalu kemudian jubah hijau, sorban hijau. Tapi na'udzubillah, warna hijau ini beberapa tahun yang lalu pernah diburukkan, dijelekkan. Saya pun malu menyebutnya, kolor hijau. Ada maling pencuri dulu. Na'udzubillah. Nah, jadi semuanya simbol-simbol ini penuh dengan makna. Inna Utsman bin Affan, sesungguhnya Utsman bin Affan, arada bina al-masjid, mau membangun masjid, maksudnya Masjid Nabawi. Fakarihan nasu dzalik, tapi orang Madinah tak suka. Biasanya kaligrafi itu ayat-ayat Quran, tapi masjid Thariq Mardatillah hadis Nabi dibuat. Sesungguhnya Utsman bin Affan ingin bangun masjid, tapi orang tak suka, orang tak setuju orang Madinah dia bangun masjid. Fa'ahabbu ayyada'ahu, mereka ingin supaya Utsman jangan merenovasi Masjid Nabawi. Ala hayatihi, biarkan Masjid Nabawi itu bentuk aslinya macam yang dibangun Nabi Muhammad SAW. Faqala, Utsman berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah, siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah, banallah lahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Itu hadisnya. Nah, jadi nanti setiap orang yang masuk kemari menengok hadis itu, ingat penjelasan saya. Jangan macam orang masuk masjid, banyak orang sekarang masuk masjid begitu nengok kaligrafi macam nengok kucing. Apa yang kau tengok? Entah apa bacaannya Pak Ustaz. Nah, itulah bacaan kaligrafi yang cantik, yang indah, yang luar biasa. Hijau backgroundnya, warna emas luarnya. Maka dia bercerita tentang pahala merenovasi masjid. Dari hadis ini jelas bahwa ternyata yang merenovasi pertama Masjid Nabawi itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Dari hadis ini pula kita tahu bahwa ternyata tidak semua kepala itu sama isinya, walaupun sama-sama sahabat Nabi Muhammad SAW. Fakariha, sahabat Nabi tak setuju.
Mereka mau Masjid Nabawi itu biarkan aja, jangan kau renovasi Utsman. Kata Utsman, aku mendengar ucapan Nabi, siapa yang bangun masjid ikhlas karena Allah, maka dibangunkan Allah satu tempat di surga.